untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyiin lagu Tuhan Tahu. Mari saya undang kita bangkit berdiri lagi. Harikanlah orang
Oh, sungguh lagu ini mengajarkan kepada kami, Engkau pemelihara kami Tuhan, Engkau yang mengerti kebutuhan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, lewat kesempatan pagi hari ini, kami mau lebih dalam lagi Tuhan, untuk menggali lagi apa sebenarnya kebutuhan kami ini Tuhan. Karena kami tahu kami adalah istimewa di hadapan Engkau. Kami adalah sebuah makhluk yang berharga Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi visi dan misi kami selama ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Kau pakai bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah hanya kehendak-Mu saja, apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kehidupan kami ini Tuhan, lewat hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi kami lebih jelas, menjadi kami lebih semangat lagi dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, yang hendak mengganggu, hendak mencuri, hendak membuyarkan konsentrasi kami Tuhan, kami bersehati memanggil nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah darah Yesus yang membungkus kehidupan kami ini semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan, dan juga terima kasih yang saya sampaikan kepada Ibu Rohani yang sudah mendidik saya dari sekolah minggu, dan mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang ada di sini merasa baru mengenal saya. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya adalah anak dari Bapak David Gunawan Wijaya, dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk sama-sama boleh menyampaikan renungan firman Tuhan yang akan bermanfaat bagi kita semua. Puji Tuhan. Mungkin bisa langsung ditayangkan apa yang akan kita bahas tentang firman Tuhan pagi hari ini, yaitu apa sebenarnya kebutuhan utama manusia, ya Bapak Ibu. Next. Ya. Menurut Bapak psikologi modern yang ada di dunia ini, yaitu Bapak Abraham Maslow, kebutuhan manusia ini dibagi menjadi 5, ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologi. Yang kedua, kebutuhan tentang rasa aman, kebutuhan mencintai dan dicintai. Dan yang keempat adalah kebutuhan tentang mendapatkan penghargaan atau penghormatan. Dan yang kelima adalah kebutuhan tentang untuk bisa mengaktualisasikan diri, untuk bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Ya. Nah, mungkin ini saya akan jelaskan secara cepat dan singkat. Apa itu yang dimaksud kebutuhan fisiologis? Yaitu kebutuhan fisik kita. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tubuh yang sehat, kita butuh suhu yang cocok untuk manusia. Ya, kalau kita hidup di kutub, maka itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Sehingga kebutuhan-kebutuhan ini adalah menjadi kebutuhan dasar untuk kebutuhan fisiologis manusia. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Ya, manusia itu membutuhkan rasa aman dari peperangan, rasa aman, mungkin rasa aman dari sisi ekonomi. Ya, seringkali kita merasa khawatir, merasa takut. Nah, ini kebutuhan manusia adalah ini, ya Bapak Ibu, ya. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, ya. Ini juga menjadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, kebutuhan untuk
dihargai, direspek ya. Dan yang terakhir, biasanya ini adalah sesuatu pencapaian yang tertinggi, di mana semua kebutuhan sudah terpenuhi, tapi ada satu lagi yang manusia ingin dapatkan, yaitu dia ingin bermanfaat untuk orang lain. Ya. Apakah hal ini salah ya Bapak Ibu? Enggak, ini betul. Jadi memang ini adalah sebuah kebutuhan kita sebagai manusia. Next. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini, apakah hanya itu kebutuhan manusia? Ini yang menjadi kita nanti sama-sama belajar lebih dalam apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan manusia itu. Next. Ya. Kalau kita melihat Alkitab, maafkan bahasa saya yang nanti mungkin agak kasar, tetapi inilah yang ditulis oleh Alkitab, bahwa manusia ini tidak ada bedanya dengan binatang ya Bapak Ibu. Ya, kita akan baca ya dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 19 sampai 21. Bisa minta tolong dibacakan ya? Oke, saya baca sendiri aja biar lebih enak ya. Pengkhotbah 3 ayat 19 sampai 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama-sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali menjadi debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Ya. Saya waktu membaca ayat ini agak syok ya Bapak Ibu. Ternyata firman Tuhan mengatakan terlihat kita ini tidak ada bedanya dengan binatang ya Bapak Ibu. Tapi saya coba bergumul sama Tuhan, apa benar Tuhan seperti itu? Nah, kita akan belajar sama-sama menurut firman Tuhan, apa sih yang menjadi pembeda, gitu. Pembeda sekaligus ini yang menjadi kebutuhan manusia yang harus kita pelajari ke depannya. Kalau tadi nyanyian bicara bunga bakung di ladang dipelihara, burung juga dipelihara, manusia juga dipelihara sama Tuhan. Benar ya, ini dalam konteks kita diberikan berkat jasmani, bahwa semua kehidupan makhluk di bumi ini semua dipelihara oleh Tuhan. Bahkan burung yang tidak bekerja pun dipelihara. Tetapi kita akan belajar bahwa kebutuhan manusia ini bukan hanya sekedar berkat jasmani ya Bapak Ibu. Ada sesuatu yang harus kita gali, ada sesuatu yang kita harus eksplor, sehingga kita nanti menyadari, oh Tuhan terima kasih, Engkau memberikan kepada kami sebuah pengertian bahwa kami harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini untuk kami boleh memiliki sesuatu yang berharga di hadapan Engkau. Ya, kita akan belajar tentang kebutuhan kita ya Bapak Ibu, yaitu apa yang dikatakan firman Tuhan tentang manusia. Kita akan melihat dalam Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Nanti kita juga sambung di Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23a. Ibrani 9 ayat 27, di situ firman Tuhan mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi yang pertama menurut firman Tuhan, manusia ini apa? Manusia akan ditetapkan sekali mati.
Tidak peduli pangkat, jabatan, kekayaan kita, pasti akan mati karena ini menjadi hukum yang sudah ditetapkan ya. Dikatakan sama seperti manusia sudah ditetapkan ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan, tetapi yang menjadi perhatian kita adalah setelah itu kita akan dihakimi. Inilah yang jadi membedakan kita dengan binatang Bapak Ibu. Jadi ini menjadi concern untuk kita menyadari saat ini siapa manusia ini ya Bapak Ibu. Yang kedua, Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita lanjut ke Roma 6 ayat 23a. Beginilah firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut. Ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita adalah orang yang berdosa dan upah dosa itu adalah maut. Ngeri Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita untuk lepas dari maut? Bagaimana untuk kita lepas dari dosa itu Bapak Ibu? Itulah kebutuhan manusia yang sebenarnya. Ya, kita akan sama-sama belajar apa itu kebutuhan manusia sebenarnya. Next. Nah, ini. Yang pertama adalah kebutuhan manusia. Apa yang lebih utama dari keselamatan jiwa, Bapak Ibu? Jadi sebenarnya kebutuhan utama manusia ini adalah keselamatan jiwa. Setelah kita membaca tadi manusia hidup, semua manusia adalah berdosa dan upah dosa adalah maut. Maka kebutuhan utama manusia adalah bagaimana jiwa kita diselamatkan, Bapak Ibu. Karena dalam Injil dikatakan, apa gunanya kamu memperoleh isi seluruh dunia ini jikalau kamu kehilangan jiwamu? Ya. Mungkin saya tidak perlu membacakan hal itu, tapi nanti kita bisa mempelajari di rumah ya. Yang terutama bagi kita adalah keselamatan jiwa. Itulah kebutuhan manusia untuk hidup di dunia ini. Bagaimana kita dapat selamat ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, atau mungkin kita akan melihat dulu ya, yang dimaksud keselamatan jiwa ini sebenarnya apa yang menjadi jaminan kita jiwa kita ini akan selamat. Yang pertama, Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi yang pertama harus mempercayai pada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah syarat utama. Dan pada Ibrani 9 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Kristus hanya mati sekali untuk menyelamatkan kita. Jadi supaya kita selamat, selain percaya, kita harus menghargai korban Kristus, Bapak Ibu. Karena korban Kristuslah yang mati hanya sekali itu, itulah yang akan membawa kita pada keselamatan bagi siapa saja yang menanti-nantikan itu. Ini adalah kebutuhan manusia. Yang pertama. Yang kedua, ya, kita akan melihat apa kebutuhan manusia yang kedua, yaitu tentang kehidupan doa. Next. Bapak Ibu, mungkin ini kita sometimes agak bingung ya. Kenapa doa itu menjadi penting ya Bapak Ibu? Doa ini adalah nafas kehidupan orang percaya, Bapak Ibu. Jadi ibarat nafas. Kalau kita tidak pernah berdoa atau jarang berdoa, maka kita ini tidak bernafas, Bapak Ibu. Nah, kita semua tahu kalau kita tidak bernafas, kita sama dengan mati. Kita akan belajar kenapa doa ini sangat penting. Doa ini menunjukkan kebutuhan utama kita. Kita baca dalam kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 26.
Oke, saya akan membacakan Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Pada saat saya membaca ayat ini, saya selalu berpikir bahwa sebenarnya manusia ini adalah makhluk yang tertinggi, makhluk yang memiliki otoritas yang luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat pada faktanya, kita mempelajari kok kadang manusia ini tidak ada bedanya ya dengan makhluk yang lain. Padahal Tuhan, firman Tuhan sudah mengatakan berkuasalah kamu atas binatang-binatang, atas semua makhluk. Nah, setelah saya mempelajari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya baru mengerti bahwa pada awalnya manusia yang diciptakan, manusia ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan firman-Nya untuk memberikan pada manusia sebuah perkataan yang luar biasa untuk berkuasa terhadap semuanya. Nah, kembali lagi pada kebutuhan, kenapa doa ini penting, Bapak Ibu? Doa ini, ya, saya memberikan sebuah rahasia ya, Bapak Ibu. Doa ini mengaktifkan kuasa kerajaan Allah dalam kehidupan kita yang berada di bumi ini. Saya memberikan contoh sebuah sederhana ya, Bapak Ibu. Saklar listrik, ya, kita semua mengerti listrik. Begitu kita matikan kontak dengan kWh meter PLN, maka apapun yang kita colokkan tidak akan berfungsi, Bapak Ibu, karena aliran listrik itu terputus. Tetapi pada saat saklar itu dinyalakan dan energi listrik itu mengalir ke seluruh bagian elemen kelistrikan, maka disitulah energi itu berfungsi, Bapak Ibu. Jadi ini sama. Kalau kita selama ini menganggap doa itu tidak penting, doa ini hanya sekedar doa, gitu ya. Berarti kita belum tahu bahwa doa ini sebenarnya adalah dia mengaktifkan kuasa kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Ya. Dan ini menjadi sesuatu yang penting dan menjadi sesuatu yang membeda kita dengan binatang, ya Bapak Ibu. Bahwa kalau kita nanti melihat, bahkan kita nanti akan melihat Yesus sendiri pun pada saat ada di dunia ini, dia selalu berdoa, Bapak Ibu. Nanti dalam Injil Lukas di situ banyak dikatakan, Lukas memang menggambarkan sosok pribadi Yesus sebagai manusia. Jadi disitulah nanti akan lengkap, Bapak Ibu, bahwa Yesus ini selalu berdoa. Bahkan dia dalam sebuah ayat dalam Lukas 6 ayat 12 bahwa Yesus berdoa semalam-malaman, ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mempelajari tentang doa ini, Yesus sendiri pun sadar bahwa dia sebagai manusia, dia membutuhkan otoritas Bapa di surga. Dia membutuhkan kuasa kerajaan Allah untuk turun padanya. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, keajaiban-keajaiban menyembuhkan orang sakit, kemudian membangkitkan orang mati, mencelikan orang buta, membangkitkan orang yang lumpuh, itu semua tuh hanya akibat yang begitu aja, Bapak Ibu. Begitu kuasa Allah ada dalam kehidupan kita, maka mujizat pasti terjadi. Amin, Bapak Ibu. Ya, itulah pentingnya kuasa doa. Jadi dalam hal ini saya menghimbau Bapak Ibu sama-sama untuk kita mulai lagi untuk tekun dalam kehidupan doa kita. Mungkin ada doa pagi bersama-sama, untuk doa pribadi di rumah, ya.
ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Bahwa kerajaan Allah dan kuasanya itu akan ada dalam kehidupan kita. Sama seperti yang tadi disampaikan dalam kitab Kejadian, bahwa manusia ini pada mulanya diciptakan untuk domination over, menguasai bumi ini lewat kuasa kerajaan Allah yang ada dalam hidup dia. Oke, ini adalah kebutuhan manusia yang kedua, Bapak Ibu. Kita nanti akan melihat kebutuhan manusia yang ketiga. Next. Kebutuhan yang ketiga adalah kita memerlukan Roh Kudus, Bapak Ibu. Selama manusia ini masih ada di bumi ini, jangan lupa bahwa tubuh kita ini adalah daging, Bapak Ibu, dan daging itu adalah lemah, ya. Seringkali kita jatuh bangun di kehidupan kita, ya, sering merasa saya hari ini mendapatkan firman yang menguatkan untuk saya berjuang untuk kita tidak berdosa lagi. Besoknya kita jatuh lagi dalam dosa, Bapak Ibu, ya. Itulah kehidupan manusia daging kita ini, Bapak Ibu. Kehidupan manusia yang lemah dan kita memerlukan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah kebutuhan manusia selama di dunia ini untuk kita terus setia mengikuti Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu, Bapak Ibu. Karena Roh Kudus ini juga disampaikan oleh Yesus sendiri, bahwa Dia akan menolong kita, Dia akan menghibur kita. Mungkin di saat kita merasa tidak mampu, kita tidak merasa kuat lagi untuk menghadapi problematika yang ada di kehidupan kita masing-masing, tetap ingat bahwa ada penghibur, ada penolong, Bapak Ibu. Ya. Ya. Kalau kita sudah mempelajari tentang Roh Kudus ini, Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus ini harus ada senantiasa dalam kehidupan kita. Sama seperti perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Pada saat mereka menyongsong kedatangan mempelai laki-laki, mereka harus dalam kondisi siap. Minyak harus selalu ada, pelita harus selalu menyala, ya Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu kapan mempelai itu datang. Tidak ada yang tahu. Bahkan firman Tuhan mengatakan Yesus datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan kepada kita tidak perlu tahu kapan Tuhan datang. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita harus mempersiapkan. Apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apa yang Tuhan ingin kita siapkan? Yaitu kita harus memiliki minyak, Bapak Ibu. Minyak yang selalu menyala. Karena ini adalah kebutuhan kita menjelang zaman akhir ini, menjelang kedatangan Tuhan. Minyak kita pastikan selalu menyala-nyala, agar pelita ini selalu menyala, dan pada saat waktunya nanti kita akan tidak akan ketinggalan, Bapak Ibu. Kita akan ada dalam kebahagiaan itu. Ya. Jadi next. Oke. Sebelum kita tutup dalam doa, tutup firman ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat kita harus menanti-nantikan Tuhan, ya. Jadi kenapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Oke, kita akan baca dalam ayat terakhir, ya Bapak Ibu. 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sesuai dengan janjinya,
kita menanti-nantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kita lanjut ke Wahyu 19 ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat ke-9, demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Setelah kita mau belajar mengetahui apa kebutuhan manusia itu, yang pertama kita butuh keselamatan. Kita harus percaya pada Yesus. Ya. Kita harus menghargai korban Kristus karena Dia hanya mati sekali untuk kita. Itu adalah harta yang tak ternilai, Bapak Ibu. Mungkin bagi dunia adalah sebuah kebodohan, tetapi bagi kita orang yang percaya, ini adalah sebuah tiket jaminan untuk kita dapat kehidupan kekal. Yang kedua juga kita harus menjaga kehidupan doa kita. Karena kalau kita menyadari doa ini adalah memberikan kepada kita otoritas kerajaan Allah untuk berjalan dalam kehidupan kita, maka kita akan menyadari bahwa doa ini memiliki kuasa yang sangat besar sekali. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita untuk hidup terus dalam kepenuhan Roh Kudus, untuk kita memiliki selalu cadangan Roh Kudus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, agar pelita kita tetap menyala sampai kedatangan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya sungguh bersyukur untuk bisa memberikan men-sharingkan renungan ini, karena secara pribadi ini sudah menguatkan saya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Dan saya ingin kita semua yang ada di sini, yang hadir di sini, untuk juga bisa mengerti bahwa kebutuhan manusia ini bukan hanya versi jasmani, berkat-berkat jasmani yang Tuhan memang sudah sediakan, memang Tuhan sudah menjanjikan kepada kita. Tetapi Tuhan ingin kita mengupas lebih lanjut. Tuhan ingin melihat secara lebih dalam. Tuhan ingin bahwa ini loh kebutuhan-kebutuhan kamu selama di dunia ini. Kalau kamu sudah bisa mencapai kebutuhan ini, maka upahnya adalah langit dan baru, bumi dan baru, Bapak Ibu. Demikian renungan singkat pagi hari ini. Sebelum kita akan saya kembalikan kepada Ibu Gembala, kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu tentang pelita yang menyala. Kita akan, mungkin ini lagu lama ya Bapak Ibu, tetapi kita beberapa dari kita mungkin tidak familiar, kita akan belajar bersama-sama. Di bawah poinnya ada slide-nya, bisa dinyalain. Ya pelitaku tetap berjalan, berteguh. Menanti
untuk berdiri, kita akan nyanyikan sekali lagi. Betapa Yesus sudah mendemonstrasikan kehebatan kerajaan Allah lewat mujizat-mujizatnya. Dan hal yang sama Tuhan sudah mengajar kepada kita, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Asal kita tetap memelihara kehidupan doa kita, tetap kita menjalin hubungan untuk kita selalu berhubungan dengan kerajaan Allah. Dan yang terakhir, kita memerlukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah kebutuhan kita, Bapak Ibu, untuk kita selalu bisa kuat, untuk selalu bisa konsisten dalam kehidupan daging kita yang lemah ini. Dan kita percaya Tuhan naik ke surga, Dia sudah menjanjikan Roh penolong yang tadinya kita sebagai manusia tidak mampu, Tuhan mampukan, Bapak Ibu. Oh, sungguh agung firman-Mu, Tuhan. Dialah Tuhan hari-hari ini dalam kondisi kami yang serba terbatas, lemah, tak berdaya. Oh, kami
mendapatkan sebuah kekuatan baru daripada Engkau Tuhan. Firman-Mu memberikan pengharapan bagi kami. Firman-Mu memberikan jaminan bagi kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau pakai firman-Mu ini Tuhan, Kau jelaskan lebih lanjut terhadap kehidupan kami semua Tuhan. Biarlah semua ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biar pelitaku tetap benar, berjalan hingga Engkau kembali. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu kembali. Biar kelihatan tetap berjalan. Haleluya. Haleluya. Saya minta Ibu Lukas, Lina Lukas untuk berdoa untuk firman Tuhan. Silakan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat kami hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan buat kami Tuhan. Engkau masih memelihara kami Tuhan, membimbing Tuhan kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami ada karena anugerah-Mu. Kami tidak kekurangan apapun Tuhan. Semua Tuhan cukupkan untuk kehidupan kami. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami sangat-sangat bersyukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu yang sangat mengingatkan kami Tuhan. Kami sangat butuh Tuhan keselamatan. Kami butuh Tuhan Roh Kudus Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan begitu menyentuh hati kami, mengingatkan hati kami Tuhan, untuk kami berbuat lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan kehidupan kami dalam firman-Mu Tuhan, supaya Tuhan kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati kehidupan keluarganya Tuhan, juga berkati Tante Marta yang mengembalakan jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau juga memberkati semua jemaatnya Tuhan. Kebutuhan jasmani dan rohani Engkau cukupkan.
ya juga diberkati saudara. Karena dalam firman Tuhan tadi yang ayat yang permulaan yang dikatakan dalam pengkhotbah disebutkan bahwa tadi Bapak Lukas mengatakan jangan tersinggung ya kalau hal ini mungkin agak kurang enak didengar. Apa intinya? Manusia itu sama dengan binatang. Memang ada di dalam firman Tuhan ya. Dan topik ini selama 1 minggu terakhir ini juga menjadi satu pertanyaan pada saat saya mengikuti pelajaran kelas evangelis ya, ditanyakan apa perbedaan antara manusia dan binatang. Murid-murid dalam Zoom itu menjawab ya macam-macam ya. Binatang dia katakan manusia sangat mengasihi. Oh, jangan berkata manusia, binatang tidak mengasihi ya. Dia memiliki hati nurani. Oh, binatang juga memiliki, dia tahu ada anak. Sehingga burung itu mencari makanan untuk memberi makan. Apalagi ya, jawaban itu sama. Seolah-olah dikatakan manusia itu lebih tinggi. Tapi satu hal ya, akhirnya disimpulkan manusia memiliki hukum, sedangkan binatang tidak memiliki hukum ya. Dan dijelaskan, puji Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, manusia memiliki hukum Allah yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan diberikan bagaimana kita bukan hanya perlu makan, perlu cari makan, papan, sandang, pangan, bukan. Itu binatang seperti itu ya. Tapi manusia perlu keselamatan kekal. Caranya bagaimana? Ada Allah, ada hukum Allah, ada Allah. Kita memiliki Allah yang kita bisa berseru, berdoa. Dan Tuhan tahu pada saat kita tidak mampu, kita minta. Tuhan katakan, aku tidak tinggalkan kamu sendiri, aku memberikan Roh Kudus. Itulah kekuatan kita, itulah keistimewaan kita dari binatang ya. Puji Tuhan. Kalau binatang nggak memiliki hukum, nggak ada Alkitab, nggak ada firman Tuhan ya. Tapi kita punya setiap hari, dan firman itu harus kita jalankan supaya itu menjadi tuntunan hidup kita. Amin. Tuhan berkati ya. Saya serahkan pada Ella. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan dan satu pujian. Sungguh ku bangga Bapak yang baru. Hidup
gereja ada doa malam 1 jam. Hari Sabtu jam 5 sore ada konser remaja di gereja. Hari Minggu jam 9 pagi kebaktian anak-anak sekolah minggu. Sore harinya jam 4 ada ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Yang menjadi WL Bapak Chandra, singer Ibu Sinting dan Ibu Lili, Asher Bapak Ibu Iwan, kolektor Bapak Songkian, LCD Saudara Arin, video JJ, musik Bapak Stefanus, Saudara Theo dan Saudara Juan. Pelayan perjamuan suci Bapak Chandra dan Bapak Teguh. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Hadi dari Wonosari. Kita akan berdoa buat yang berulang tahun, Saudara Daniel, anak dari Ibu Sinwa, Ibu Ailan dan Ibu Lili. Kita juga berdoa buat saudara kita Alfon yang hari ini melangsungkan pernikahan. Kita juga berdoa buat para lansia. Berdoa juga buat keluarga yang sedang liburan, pulang pergi, tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita juga berdoa buat baptisan air yang akan diadakan tanggal 5 Juli. Pengumuman lain tidak ada, kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian bersamamu Bapa 2 kali, refnya aja, dan Ibu Gembala akan tutup dalam doa dan mohon berkat buat kita semua. Benar-benar menghargai akan hidup ini, hidup yang tidak lebih dari sama dengan binatang. Firman Tuhan katakan, tetapi kami memiliki Tuhan
Oh, janji-janji Tuhan, kami harus mengerti kebutuhan yang utama dalam hidup ini. Kebutuhan yang kami butuhkan, Tuhan sudah Kau sediakan. Kami memiliki hukum-Mu, Tuhan. Kami memiliki Allah yang berfirman, yang menepati janji ya dan amin. Bagi Engkau selalu ada ya dan amin. Terima kasih kami menghargai akan korban Yesus Kristus untuk keselamatan jiwa kami. Biarlah Tuhan hari-hari yang kami lalui, kami bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, baik melalui doa kami, juga kami menyambut Roh Kudus yang selalu boleh memimpin hidup kami dalam perjalanan hidup ini. Kami tidak padam, tapi kami terus menyala sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapak. Engkau berkati Bapak Lukas Wijaya, sekeluarga Engkau berkati. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau kembalikan apa yang menjadi Tuhan, semua Tuhan yang sudah diberikan melalui firman Tuhan, taburan firman ini boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Yesus. Saya minta Bapak Lukas, keluarga mungkin di depan bisa nanti kita memberikan salam saat saudara-saudara kami keluar. Kami berdoa saat ini juga untuk anakmu Ailan, Daniel, juga Ibu Lili yang Kau berikan perpanjangan umur. Kiranya Engkau saja Tuhan yang akan membimbing selalu saudara-saudara kami, memberikan kasih, kemurahan, sukacita bersama keluarga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara Alfon yang hari ini akan melangsungkan pernikahan di Prigen, di Bukit Doa Prigen. Tuhan berkati, Tuhan akan tolong semuanya. Terima kasih Yesus. Kami berdoa bagi para lansia. Engkau tahu satu persatu kebutuhan para lansia Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga yang saat ini sedang masa liburan, yang akan pergi, akan kemana saja. Tuhan Engkau lindungi baik dalam perjalanan pergi dan pulang dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Untuk baptisan air yang akan diadakan tanggal 5 Juli nanti pada hari Selasa, Engkau persiapkan anak-anak-Mu semua untuk mengerti akan kebutuhan kami, akan rencana Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat akan anakmu Randy yang akan kembali ke Kendari. Tuhan pimpin doa seorang ibu, Tuhan menyertai. Kami percaya Tuhan dalam seluruh keluarga kami Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada. Kami berdoa kiranya berkat Allah tercurah bagi kami semuanya. Oh haleluya, apapun yang kami kerjakan, usahakan, kami hadapi, kami bersama Engkau, kami bisa Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Saudara Lukas yang sudah membagikan berkat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kami di dalam